Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama lagi untuk acara PWJ ya. Pada malam hari ini kita akan membahas berdoa. Apakah itu berdoa? Mengapa kita perlu berdoa? Sikap kita berdoa bagaimana? Eh, Akan kita dengarkan yang akan disampaikan oleh Bapak Theodor S. Pribadi ya. Tiap hari kan kita sering kita berdoa, kita makan berdoa, kita dalam perjalanan berdoa, malam kita berdoa, dan tidak lupa kita juga mengucap syukur juga. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mendengarkan topik yang akan kita dengar yaitu berdoa. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, puji syukur kami panjatkan Tuhan karena Tuhan telah memimpin kami dari hari ke hari sehingga kami dapat bersekutu di malam hari ini di PWJ. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, apa yang akan kami dengar, apa yang akan disampaikan oleh Bapak Theo, kiranya Tuhan mempersiapkan Pak Theo untuk menyampaikannya dan apa yang disampaikannya dapat kami terapkan di kehidupan kami. Karena kami perlu memahami apa itu berdoa. Oleh sebab itu Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita akan mendengarkan topik kali ini yaitu berdoa. Kiranya Tuhan pimpin kami PWJ malam hari ini supaya berjalan dengan baik apa yang kami gunakan yaitu internet, HP kita, supaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan pimpin dalam acara PWJ kali ini, Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Pak Theo yang akan menyampaikannya. Kami berdoa juga untuk Pak Edi yang dalam perjalanan, yang sebentar lagi akan sampai. Kiranya Tuhan memberkati Pak Edi dalam pelayanannya di GKMI Evata. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan terbaik untuk pelayanan Pak Edi di sana. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami akan mendengarkan topik yang akan kami dengar yaitu berdoa. Silakan Pak Theo untuk menyampaikannya. Baik, terima kasih Diaken Lydia ya yang sudah membuka sesi PBJ pada malam hari ini. Ya, sore hari ini kita akan membahas tentang berakar dalam Kristus, specifically tentang doa. Ya, kita sudah mengikuti beberapa seri tentang berakar dalam Kristus ini dan hari ini kita akan melanjutkan ya. Dari awalnya kan kita sudah bahas tentang saat teduh, kemudian kerangka berikutnya kita membahas tentang firman. Boleh ke slide berikutnya. Ya, kalau kita melihat kerangka yang disiapkan oleh Cambium ini pasti ada artinya ya, kenapa panahnya ke atas, ke bawah. Waktu teduh ini ada di tengah, ya saya rasa ini maksudnya supaya menjadi pusat ya saat kita bertumbuh dalam Kristus, kita berdoa, kita rajin baca firman, kita bersekutu dan kita bersaksi, ini menjadi pusat, kita menyiapkan waktu untuk selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Kemudian kita juga sudah waktu itu dilayani oleh evangelis Yonatan ya tentang waktu teduh dan tentang firman. Ini kalau kita lihat kerangkanya vertikal dari atas ke bawah, ya kita menerima firman dari Tuhan yang membantu kita juga bertumbuh di dalam iman, dalam pengetahuan akan Tuhan. Waktu itu kita dilayani oleh Diaken Lucia. Dan hari ini kita akan membahas tentang doa. Kerangkanya ini juga vertikal, dari kita ke atas, sedangkan bersekutu dan bersaksi itu horizontal ya. Nah, waktu teduh yang sudah menjadi pusat dari kehidupan kita, ini tentu perlu dilengkapi juga dengan doa ya, untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Karena doa itu adalah bentuk komunikasi. Nah, saya kepengen
sesi pada sore hari ini juga, ya sedapat mungkin kalau kita bisa berdialog, ya jadi saya nggak ngomong sendiri, nggak satu arah, tapi rekan-rekan boleh menanggapi, boleh bertanya, boleh diskusi, ya mengkritisi juga boleh, nggak setuju juga boleh. Senang jadi ada teman diskusi, kita tambah pemahaman bersama, kita saling mempertajam karena walaupun doa ini satu hal yang dalam sehari kita melakukannya berkali-kali, belum tentu kita punya pemahaman yang sama tentang apa itu doa, mengapa kita berdoa, cara kita berdoa, begitu. Jadi saya rasa diskusi akan baik. Ya, ya doa ini salah satu bentuk komunikasi secara vertikal. Tadi boleh diklik, ya sih. Salah satu bentuk komunikasi secara vertikal kepada Tuhan ya. Diklik maju, ya sih maksudnya, bukan mundur lagi. Iya, salah satu bentuk komunikasi kepada Tuhan. Kalau kita komunikasi kan, kalau kita lihat gambarnya ini nggak cuma sendiri ya. Biasanya walaupun bisa kita berkomunikasi dengan diri sendiri, tapi biasanya kita punya teman bicara, lawan bicara, sehingga suasananya menjadi lebih hangat dan kita jadi mendapatkan pengertian nggak cuma dari satu orang, tapi dari dua orang. Gitu. Nah, doa ini adalah salah satu bentuk komunikasi yang kita lakukan secara vertikal dengan Tuhan kita. Boleh maju satu slide lagi. Kita belajar dari Richard Foster di sini, seorang teolog Kristen dan penulis yang ya berbagi pemikiran. Menurut beliau, doa ini adalah salah satu disiplin rohani yang paling sentral justru, karena mengantarkan kita untuk komunikasi yang terus-menerus dengan pencipta kita, dengan Tuhan. Ya, jadi menurut beliau doa ini penting banget. Nah, walaupun doa ini penting, kita juga bisa belajar dari slide berikutnya dari Andrew Murray, bahwa doa ini juga hal yang sangat sederhana, sehingga seorang anak kecil pun bisa melakukan. Gitu. Jadi kalau kita ngeliat anak-anak sekolah minggu kita, pasti mereka mau melakukan aktivitas apapun sudah diajarkan oleh gurunya, oleh pembinanya untuk memulainya dengan berdoa ya, mulai dari kita bangun tidur juga dan sebelum kita tutup mata tidur juga. Ini adalah suatu aktivitas yang kita lakukan sepanjang hari. Jadi mestinya sangat sederhana sehingga anak kecil pun bisa melakukan. Ya, tapi tadi kita ingat bahwa ini juga sesuatu yang sentral, sangat penting, bahkan dikatakan mulia dan kudus ya. Doa merupakan persekutuan dengan Yang Maha Kudus, merupakan esensi ibadah yang benar ya. Jadi kita bisa melihat bahwa doa juga merupakan saluran berkat dan kita mendapatkan singkapan dari berbagai rahasia ya, yang tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini justru melalui dialog dengan Tuhan. Sadar nggak sadar dialog itu terjadi itu. Ya, walaupun kesannya kayak yang ngomong cuma kita gitu. Tapi sebenarnya kalau kita melakukannya itu dengan sungguh-sungguh, kita akan merasakan dialog itu sebenarnya terjadi. Kadang-kadang kita diingatkan tentang satu dua hal yang sangat penting, bagaimana kita menjalani kehidupan, bagaimana sebagai anak dari Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa merespons ya berbagai tantangan, ujian yang kita hadapi hari demi hari melalui doa ini justru. Kita klik lagi ke slide berikutnya, Yesi. Ya, kalau kita ngelihat topik-topik pembicaraan kita, ya kalau kita ngelihat doa pagi, nggak sedikit kita bicara sudah tentang apa itu doa, mengapa kita berdoa, cara berdoa gitu, mengapa pentingnya berdoa gitu, bagaimana kita menjadi bertumbuh melalui doa gitu. Ini menunjukkan pasti sesuatu yang penting ya, karena kita nggak cukup membahas sekali, kemudian udah lanjut dengan kehidupan kita sudah cukup dan naik kelas, kita bahas yang lain gitu. Tapi karena ini berulang-ulang kita ingetin lagi bagaimana bisa lebih baik lagi, berarti doa ini adalah sesuatu yang penting meskipun sederhana tadi gitu. Nah, dengan kita punya core values pembaik, ya tentunya kalau kita setiap membahas ini, walaupun kita merasa kita sudah bisa berdoa, kita punya mindset, kita punya sikap yang selalu siap untuk ya menjadi lebih baik, mau belajar lebih baik lagi.
ke slide berikutnya. Ya, saya senang sekali dengan kerangka yang ditawarkan oleh Daniel Kahneman ini ya, bahwa di dalam manusia kita punya sistem 1 dan ada sistem 2 dalam kita berpikir. Kalau kita ingat kemarin saat kita retret, diulang berkali-kali juga, kesannya yang berpikir itu cuma yang cowok gitu, yang para suami, sedangkan yang para istri itu merasa. Nah, ini saya mau ngajak kita diskusi sedikit nih di sini. Boleh diklik, Jessica, dikeluarin aja semua itemnya, nggak apa-apa. Iya. Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Daniel Kahneman. Daniel Kahneman ini pemenang Nobel ya. Pemenang Nobel, jadi pemikirannya sangat luar biasa. Dia bisa membedah hal yang sebenarnya kita alami setiap hari, tapi menjadi sesuatu yang menambah pengetahuan gitu pada kita. Jadi ada satu proses yang namanya kita sebut metakognisi. Metakognisi itu berpikir tentang berpikir gitu, ya. Tapi ada juga metaafeksi. Jadi merasa cara kita merasa gitu. Yaitu kalau metaafeksi. Kalau kita berpikir, cara kita berpikir tuh contohnya begini. Jadi kalau kita tanya sama ChatGPT, kita tanya sama AI gitu kan, tolong bantu carikan jawaban untuk pertanyaan ini gitu. Kan AI kasih jawaban gitu. Ya, dia kasih contoh jawaban ini. Nah, AI itu sebenarnya tidak punya kemampuan berpikir justru. Yang dilakukan oleh AI ini out of topic sedikit ya, tapi supaya kita paham nih pentingnya sistem 1, sistem 2 ini. AI itu intinya dia menghubungkan data yang satu dengan data yang lain, kemudian dengan suatu kalkulasi matematika, probabilitas, statistika, dia memberikan jawaban ke kita gitu. Bukan berpikir sebenarnya. Jadi misalnya kalau saya minta Oma deh, Oma mungkin unmute sebentar. Saya tanya sama Oma. Anak-anak kalau belajar itu biasanya di mana Oma? Anak-anak belajar. Oh, Oma kameranya lagi nggak bisa mute ini. Nggak bisa unmute ya. Saya tanya sama Ibu Guru deh, sama Ibu Endah ya. Boleh di unmute Ibu Endah. Bisa? Itu kameranya, apa, mic-nya masih di mute Ibu Endah, nggak kedengeran suaranya. Oh, nggak bisa, lagi nggak bisa juga. Diaken Lydia bisa bisa menjawab, bisa ngomong ya. Tadi kan kedengeran suaranya ya. Ya, kira-kira Ibu Endah itu kalau mengajar anak-anak di mana Ibu Lydia? Kenapa? Ibu Endah mengajar Mm-mm. anak-anak, murid-muridnya di Sekolah sekolah. Kalau hari Minggu kita kebaktian di gereja. ya. Jadi AI itu yang dilakukan. Dia nggak melakukan proses berpikir, tapi dia menggunakan probabilitas, statistik. Jadi orang-orang itu kalau menjawab biasanya pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab dengan sekolah, dengan gereja gitu. Dengan banyaknya informasi yang ada di internet itu yang dia usulkan ke kita sebagai jawaban yang terbaik. Nah, kita sebagai manusia itu punya kemampuan untuk melakukan segala sesuatu itu dengan sadar. Nah, sistem 1 ini adalah saat di mana kita melakukannya itu justru nggak sadar. Dan pada saat kita nggak melakukan dengan nggak sadar itu, malah lebih efisien gitu. Kita melakukannya dengan lebih cepat, lebih otomatis, tapi biasanya kita lakukan untuk keputusan yang sehari-hari gitu. Ya. Nah, untuk sistem 2 ini kita gunakan memang lebih lambat, tapi kita melakukannya justru dengan sadar. Perlu usaha, perlu effort. Kalau kita mengambil keputusan yang kompleks, tapi justru lebih dapat diandalkan. Kita kadang-kadang parkir, jalan ke dalam rumah,
baru mikir, tadi mobil udah dikunci belum ya? Nah itu karena kita pakai sistem satu. Karena yang keputusan itu keputusan sederhana dan kita lakukan tiap hari, kita nggak mikir lagi gitu. Nah metakognisi itu dilakukan waktu kita memikirkan cara berpikir kita gimana ya kok bisa kayak gitu. Nah saya percaya kaum pria itu sering sekali melakukan yang namanya metakognisi ini. Saat ketemu hasilnya dia mikir, kenapa kayak gitu. Atau misalnya kita lagi berselisih paham dengan istri gitu. Itu terjadi metakognisi itu. Kira-kira kenapa ya kok bikin dia tahu-tahu meledak terus ngomongnya kayak gitu gitu. Itu kita mikir, proses berpikir itu. Dan biasanya pada saat kita melakukan metakognisi malah muncul perasaan. Jadi kalau dibilang orang laki nggak punya perasaan ya nggak juga gitu. Kita pasti juga merasa. Sama. Kalau kita merasa, cara kita merasa malah muncul pemikiran itu. Jadi sebenarnya orang laki juga berpikir dan merasa, perempuan juga berpikir dan merasa. Ini masalah mana yang lebih sering dilakukan aja gitu. Nah, berdoa juga bisa seperti itu gitu. Kita bisa berdoa dengan sadar, dengan sungguh-sungguh, kusuk gitu. Kita fokus, tapi bisa juga ya doa itu asal aja karena kita anggap ini udah sehari-hari ya kita anggap ini udah ada rumusannya, udah ada polanya, jadi kayak mantra yang kita lakukan dengan nggak sadar dan kita jadi kadang-kadang merasa nggak dapat apa-apa gitu, nggak merasa ada dialog. Kok saya ngomong tapi kayak ngomong sendiri gitu, akhirnya kita juga jadi nggak memanfaatkan waktu berdoa itu dengan sungguh-sungguh karena kita nggak melakukannya dengan conscious, dengan sadar. Nah, kalau kita mau belajar seperti sore ini, kita mau belajar sesuatu, itu paling bagus kita pindah gigi nih. Meskipun kita belajar tentang sesuatu yang sederhana, kita udah tahu setiap hari kita lakukan, kita harus melakukannya dengan sadar, makanya kita pindah ke sistem 2 ya. Supaya kita mencoba berpikir cara kita berdoa. Selama ini kita berdoanya gimana sih? Kemudian mengapa kita berdoa dan apa itu doa sendiri gitu. Nah, itu perlu kita masuk ke sistem 2, kita melakukannya lebih lambat, perlu effort, dan itu akan lebih dapat diandalkan. Misalnya kita berdiskusi pun, berargumentasi atau bertukar pikiran. Silakan lanjut, Yesi. Nah ini menunjukkan kadang-kadang kita itu melakukan segala sesuatu dimulai dari nggak sadar kalau kita itu nggak kompeten. Justru pada saat kita nggak sadar kalau kita itu nggak kompeten, kadang-kadang kita merasa kita tahu semua, ya bahwa segala sesuatu itu sudah ahli lah kita. Jadi kepedean gitu, karena kita melakukannya secara nggak sadar. Nah bisa jadi saat kita berdoa juga seperti itu gitu. Kita nggak sadar kalau kita tuh ternyata nggak kompeten. Saat kita berdoa kita pikir ini udah makanan sehari-hari, dari kecil saya udah berdoa, saya tuh udah ahli berdoa, paham banget kenapa kita berdoa gitu. Nah kadang-kadang kita perlu pindah ke sistem 2. Jadi kalau kita ngelihat kolom yang di kiri, maaf bukan kolom yang di kiri, baris yang di atas, itu dua-duanya dilakukan dengan tidak sadar, itu berarti sistem 1 itu. Ya, yang bawah itu sistem 2 tuh. Kalau kita mau belajar, ya baik kita tuh melakukannya dengan sadar bahwa oh banyak yang saya masih perlu perbaiki nih. Saya perlu gali lagi, saya perlu belajar lebih jauh. Itu kita sadar kalau kita belum kompeten. Semakin kita belajar, kita akan paham bahwa ya kita sadar sudah lebih kompeten dan akhirnya kita akan tidak sadar lagi kalau kita kompeten. Nah, di situasi atau kondisi keempat ini sebenarnya paling efisien ya, teman-teman sekalian. Pada saat kita sudah sampai ke level 4 ini, kita nggak sadar kalau kita itu kompeten, itu sama seperti kita nafas. Kita nggak sadar kita sedang bernafas, kita sikat gigi setiap hari, itu kita nggak perlu nginget-nginget lagi caranya sikat gigi seperti apa gitu. Itu karena kita sudah kompeten tanpa kita menyadarinya. Bahkan pada saat kita bernafas dengan sadar pun justru nggak seefisien waktu kita bernafas dengan tidak sadar gitu. Nah, kita kepengen kita belajar, jadi kita sadar bahwa mungkin masih ada yang kita bisa pelajari, kita sadar bahwa mungkin ada hal yang sudah kita lakukan dengan baik, dan kita mau melatih ini terus, tujuannya supaya semakin lama nanti kita bisa berdoa dengan lebih baik lagi, nggak sadar kalau kita kompeten.
Saya termasuk orang yang percaya sebenarnya doa itu karena tadi komunikasi dan itu penting dan itu sederhana, seharusnya nggak perlu terlalu banyak rumusan ini itu gitu. Ya, saya lebih percaya itu. Saya juga bukan tipe orang yang kalau doa itu akan panjang-panjang gitu ya. Mungkin ngabisin waktu setengah jam atau 1 jam, saya bukan tipe yang seperti itu. Tapi saya percaya doa itu perlu dilakukan. Bahkan perlu dilakukan ya setiap saat ya, karena doa itu adalah nafas orang beriman gitu. Jadi kita mestinya berdoa itu kita nggak sadar kalau kita itu kompeten. Nah, tapi kita sekarang mau shift gigi kita, transmisi kita pindah ke gigi 2 dulu. Kita mau membahas tentang doa ini dengan sadar ya. Kerangka kita boleh diklik maju, Yesi. Kita akan bahas tentang apa itu berdoa, mengapa berdoa, dan bagaimana berdoa. Kita maju lagi, sekali lagi. Nah, ini di sini kita diingatkan doa itu adalah hak istimewa anak Tuhan untuk berkomunikasi dengannya. Tadi kita udah bahas. Ilustrasi di slide berikutnya lagi kita diingetin bahwa memang doa ini adalah hak istimewa ya. Kenapa sampai dibilang hak istimewa? Karena kalau di zaman dulu kita tahu para imam itu ketemu dengan Allah aja ya mungkin setahun sekali ya kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan gitu kan. Masuk ke ruang Maha Kudus dan nggak setiap orang bisa melakukannya. Tetapi di sini kita diingatkan bahwa sekarang kita sebagai anak Tuhan kita punya hak istimewa. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya, kita bisa bertemu dengan Tuhan secara langsung karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah. Jadi Yesus itu jadi perantara kita ya untuk ketemu langsung dengan Allah, dan itu bisa kita melakukan lewat doa. Jadi doa ini merupakan suatu hak yang sangat istimewa buat kita sebagai anaknya. Bahkan kita bisa memanggil dia sebagai Bapa gitu. Dengan penuh hormat tentunya. Berikut. Doa ini hak istimewa yang membuat kita juga bisa berkomunikasi dengan Tuhan kita, dengan Allah ya. Diingatkan ya apapun yang kita alami, kita pikirkan gitu. Kita itu diharapkan atau disarankan oleh Filipi 4 ayat 6 sampai 7 ini untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Tapi segala sesuatu itu kita nyatakan, kita komunikasikan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Supaya ya hati dan pikiran kita itu dipelihara oleh Kristus Yesus ya. Karena ya tadi kita berdialog, kita menyampaikan apa yang menjadi pemikiran kita, apa yang menjadi permohonan kita, dan dalam dialog itu kita akan merasa lebih tenang gitu. Karena tadi hati dan pikiran kita dipelihara oleh Kristus Yesus sendiri gitu. Kita lihat di slide berikutnya sumber-sumber yang membuat kita bisa berdoa ya. Ada firman Tuhan yang mengingatkan kita. Kadang-kadang kita ditegur, kadang-kadang kita diingatkan tentang ya berbagai hal. Nah, itu bisa menjadi sumber yang mengingatkan kita untuk saatnya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, kita berdiskusi, kita berdialog tentang apa yang baru saja kita baca dari firman Tuhan, dan Roh Kudus yang dititipkan di dalam hati kita menjadi penolong buat kita, akan memandu kita ya untuk lebih memahami dan juga membantu kita untuk berdoa kepada Tuhan, pada Allah juga. Situasi kondisi yang kita hadapi sehari-hari juga menjadi sumber bagaimana kita datang kepada Tuhan untuk tadi menyampaikan segala sesuatunya gitu. Ya, jangan kita khawatir tapi sampaikan kepada Tuhan. Dan biasanya konten atau isi dari doa itu bisa penyembahan, syukur, permohonan, syafaat, berarti kita mendoakan orang lain, dan juga pengakuan ya. Nanti kita akan membahas tentang hubungan dari konten dari doa-doa kita ini juga. Nah, kalau namanya dialog itu pasti dua arah.
Jadi Tuhan juga berbicara pada kita melalui berbagai cara. Alkitab atau firman yang tertulis itu adalah cara Tuhan berbicara pada kita. Jadi pemberitaan firman, perkataan nubuatan, lagu, pujian, pemikiran, gagasan, keinginan kudus yang timbul di hati, ini semua adalah bagaimana Tuhan berbicara kepada kita melalui berbagai media, berbagai cara. Dan pada saat kita berdoa, kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, kita fokus kepada Tuhan, seringkali ada ya timbul di hati gitu ya, respons yang kita merasa membuat kita menjadi merasa lebih tenang, kita menjadi merasa lebih pasti gitu, kita merasa ya bahwa Tuhan itu dekat gitu. Itu kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Dan kadang-kadang juga ada saatnya kita juga justru tertantang gitu, tertantang untuk melakukan sesuatu, diingatkan untuk melakukan sesuatu. Itu adalah cara Tuhan juga berbicara kepada kita ya. Bisa juga disampaikan melalui orang lain. Kita melihat slide berikutnya lagi. Yes. Ya, jadi kalau kita lihat kedua hal ini, hak istimewa dan berkomunikasi, Matius 6 ayat 6 sampai 8 mengingatkan saat kita berdoa, masuk ke dalam kamar, tutup pintu, nggak usah bertele-tele karena Bapak tahu apa yang kita perlukan sebelum kita minta kepadanya gitu. Jadi kalau kita ingat doa pemungut cukai itu, dia lakukan juga nggak dengan teriak-teriak di persimpangan jalan gitu, tapi ya dia mengakui ya dengan rendah hati di hadapan Tuhan bahwa dia itu ya banyak dosa gitu, banyak penyesalan yang dia miliki gitu. Dan ya kita perlu datang kepada Tuhan itu dengan pendekatan seperti itu ya. Jadi doa itu merupakan relasi, bukan suatu performance gitu. Kita nggak melakukannya supaya dilihat oleh orang, tetapi kita melakukannya karena kita membangun hubungan. Kita menggunakan hak istimewa kita berkomunikasi dengan Tuhan kita. Yeremia 29 ayat 12. Kalau kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi kalau kita bisa di ghosting oleh teman kita, oleh anggota tim kita, oleh atasan kita, mungkin oleh pasangan kita juga gitu. Kalau kita berdoa sama Tuhan, ya datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan akan mendengarkan ya. Kita tidak akan di ghosting gitu. Berikutnya. Nah, di sini Kambium mengajukan suatu pertanyaan yang cukup menggelitik ya, cukup unik ya. Kalau kita sudah Tuhan ketahui gitu ya, kebutuhannya, kok kita perlu minta lagi melalui doa itu buat apa gitu kan Tuhan udah tahu gitu. Nah, di sini kita diingatkan. Jadi inti dari doa itu sendiri bukan dari permohonan-permohonan kita ya. Kita butuh ini, butuh itu, kemudian kita berdoa, tetapi ya komunikasi tadi membangun hubungan dengan Tuhan, menggunakan hak istimewa kita, berhubungan intim dengan Tuhan. Nah, itu adalah inti dari doa itu sendiri. Bukan Tuhan udah tahu, jadi saya nggak perlu berdoa lagi gitu. Nah, itu keliru gitu. Bayangkan kalau dulu cuman imam besar yang bisa datang kepada Allah dan itu pun cuma setahun sekali, kita dikasih hak istimewa sekarang tapi kita nggak menggunakannya gitu karena kita anggap Tuhan udah tahu gitu. Itu kita yang rugi gitu. Ya, jadi doa itu adalah hak istimewa kita gunakan untuk berkomunikasi meskipun Tuhan itu Maha tahu. Berikutnya, ketika kita beribadah, ya kita berdoa, kita menggunakan hak istimewa kita berkomunikasi dengan Tuhan, ya kita diingatkan di sini. Apakah kita mencari tangan Allah untuk melihat Tuhan mau kasih apa, bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, permohonan-permohonan kita, atau ya kita berdoa itu untuk mencari wajah Allah. Ya, kita bersuka cita karena kita ada di hadirat Tuhan gitu. Nah, seharusnya kita itu justru menikmati saat itu ya. Nggak cuma mikir ya saya perlu doa supaya apa yang saya butuh itu Tuhan jawab gitu. Berikut. Ini akan menutup bagian apa itu doa.
Jadi doa adalah percakapan pribadi dengan Tuhan. Kita punya kesempatan mengungkapkan kekaguman kita, ucapan syukur kita, ya penyembahan kita, juga kebutuhan kita, pertobatan kita, dan juga iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi doa itu sekali lagi sesuatu yang sederhana, nggak perlu bertele-tele. Doa itu perlu kita lakukan, doa itu relasi bukan ritual, doa itu relasi bukan performance. Ya, itu adalah apa itu doa. Doa adalah hak istimewa dan merupakan kesempatan kita datang bertemu dengan Tuhan yang sekarang bisa kita lakukan melalui perantara imam besar yaitu Yesus Kristus. Ya, kita lanjut ke bagian why ya. Mengapa kita berdoa? Ya. Di sini kita akan bagi dua. Yang satu itu dari sisi Tuhan, yang satu lagi nanti dari sisi manusia ya. Ya, Tuhan ingin kita mencari dan bersekutu dengan Dia. Kalau kita baca di Yeremia 29 ayat 12 sampai 14a ini dikatakan, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Karena Tuhan ingin bersekutu dengan kita. Dia ingin kita itu mencari Tuhan gitu. Jadi kalau kita cari, pasti ya Tuhan akan memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengannya gitu. Karena Tuhan senang kalau kita mencari Tuhan. Gitu. Yang kedua, dari Tuhan, Tuhan ingin kita meminta padanya dan menikmati sukacitanya. Ya, jadi ya selain kita diingetin juga cari, minta, ketuk gitu. Di Yakobus 4 ayat 2b ini juga memang ada ayat yang mengatakan kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi doa ini memang hak istimewa, kita datang ya kepada Tuhan. Dia ingin kita menikmati sukacitanya, diingatkan bahwa ya Tuhan itu adalah sumber provisi ya. Segala sesuatu yang kita terima, kita nikmati, itu sumbernya ya dari Tuhan itu sendiri. Jadi kita diingatkan tanpa kita datang kepada Tuhan, ya kita tidak akan mendapatkan atau menikmati apa yang kita rasakan sebagai kebutuhan-kebutuhan kita saat ini. Jawabannya itu apa gitu ya. Sampai sekarang kamu belum minta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Yohanes 16 ayat 24. Jadi sekali lagi Tuhan memang ingin kita minta dan kita menikmati pemberian dari Tuhan, ya, pemeliharaan dari Tuhan sendiri sebagai gembala kita. Berikut yang ketiga, dari Tuhan, Tuhan ingin kita terlibat dalam karyanya, Tuhan ingin kita memuliakannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Yohanes 14 ayat 12 sampai 13. Jadi Tuhan itu ingin kita jadi mitranya ya. Kita terlibat untuk bekerja bersama Tuhan. Nah, berarti kita perlu ya berkomunikasi. Orang kalau bekerja bersama, terlibat atau engage itu perlu berdialog. Ya, kita juga perlu memuliakan Tuhan, mengucap syukur untuk karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita dan bagaimana kita juga bisa dipakai untuk berkarya bagi sesama ya. Ya, Tuhan ingin kita memuliakan Dia. Dari pihak manusia, kita dirancang untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Memang. Ini kita bisa belajar dari Pascal. Terdapat suatu kekosongan yang Tuhan ciptakan dalam hati setiap orang yang tak dapat diisi dengan benda ciptaan lain kecuali oleh Allah Sang Pencipta yang dikenal melalui Yesus Kristus. Jadi sadar tidak sadar, kita akui atau tidak kita akui, kalau kita jauh dari Tuhan itu ya kita akan merasa kosong ya.
Dan itu nggak bisa diisi oleh hal yang lain, tidak akan terpuaskan sampai kita ketemu dengan Tuhan. Jadi memang kita dirancang untuk hidup bersekutu dengan Tuhan. Yakobus 4 ayat 8, ada yang bisa baca atau tidak bisa keluar suaranya? Saya coba ya cari ayatnya. Ada yang bisa membacakan Yakobus 4 ayat 8? Yakobus 4 ayat Ya. 8. Ya, silakan. Aku ya. Ya, silakan. Terdapat suatu kekosongan yang Tuhan ciptakan dalam hati setiap orang yang tak dapat diisi dengan benda ciptaan lain, kecuali oleh Allah Sang Pencipta yang dikenal melalui Yesus Kristus. Itu bukan ayatnya. Yakobus 4 ayat 8 itu Pascal bilang begitu. Nggak pakai kacamata, aku nggak ngeliat tulisan bawahnya. Nggak apa-apa. Apa saya bacakan aja? Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi kita akan ya dipenuhi oleh sukacita kalau memang kita tuh dekat sama Allah ya. Kita akan menjadi tahir kalau kita itu datang kepada Tuhan ya. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita ngelihat di berikutnya lagi, yes. Ya, di sini Awet Toser ya. Allah terus berusaha memanggil kita kembali pada hakikat semula. Tuhan menciptakan kita untuk menyembah Dia dan menikmatinya selamanya. Kita ditebus untuk kembali memiliki persekutuan dengan Tuhan. Mazmur 51 ayat 10. Ada yang mau membacakan Mazmur 51 ayat 10? Saya ya. Silakan. Mazmur 51 ayat 10. Ya. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharurilah batinku dengan roh yang teguh. Ya. Di sini kita diingatkan, ayat ini mengingatkan kalau kita ingin ya disegarkan lagi ya kita kembali memiliki persekutuan dengan Tuhan gitu. Ya, ini yang ditulis oleh pemazmur. Kemudian yang ketiga dari manusia, kita diubah melalui sarana persekutuan dengan Tuhan. Berdoa itu berubah. Dan yang berubah itu jangan harapkan Tuhan yang berubah ya, tapi kita yang berubah. Doa merupakan salah satu sarana utama Tuhan untuk mengubah kita. Semakin dekat kita menghampiri Tuhan, maka kita semakin merasakan kebutuhan dan kerinduan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, tadi saya sudah menyampaikan kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya kadang-kadang muncul perasaan-perasaan ya di hati kita, pemikiran-pemikiran yang tadinya kita nggak kepikiran sebelum kita berdoa atau kita tidak merasakan pada saat kita belum berdoa gitu. Nah, itu berarti ada perubahan ya, ada transformasi yang Tuhan izinkan terjadi pada diri kita supaya kita ya menjadi lebih baik saat kita memang bersekutu dengan Tuhan. Kita baca dari Yakobus 4 ayat 10. Ada yang bisa membacakan Yakobus 4 ayat 10? Saya bacakan. Ya. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikanmu. Ya.
Sekarang dari 2 Korintus 3 ayat 18. Boleh Cik Yuli juga. Dua Korintus 3 ayat 18. Ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubahkan menjadi sempurna dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya. Jadi kalau kita datang pada Tuhan apa adanya, tidak menutup-nutupi gitu ya. Ya, percuma juga datang kepada Tuhan dengan nutup-nutupi, Tuhan tahu segala sesuatu gitu kan. Dan kalau kita semakin sering ketemu Tuhan, ya kita akan semakin mirip gitu. Ya, kita akan semakin diubahkan, semakin lebih serupa dengan Tuhan. Apalagi kalau kita ya memang datang dengan rendah hati tadi, kita merendahkan diri seperti yang dikatakan di Yakobus 4 ayat 10. Maka Tuhan akan meninggikan kita, ya kita akan diubahkan menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi ini adalah alasan kita berdoa supaya kita tidak mengalami kekosongan, supaya kita dipulihkan, supaya kita juga semakin serupa dengan Tuhan, ya kita menjadi lebih baik. Nah, kita ngelihat summary-nya untuk mengapa ini. Doa menyelaraskan hati kita dengan tujuan Tuhan, jadi kita semakin lama semakin serupa dengan Tuhan. Dan Agustinus, Bapak Gereja, ya kenapa Petrus itu pendiri gereja, tapi Agustinus itu Bapak Gereja, ya karena dia yang membangun fondasi, ya teologia, bagaimana kita memahami Tuhan itu sendiri. Kerangka itu banyak ditawarkan oleh Agustinus, bagaimana kita memahami Tuhan. Jadi dia disebut Bapak Gereja ya. Nah, dia mengatakan doa mengubah kita, bukan mengubah Tuhan. Jadi jangan dalam doa kita berusaha untuk mengubah Tuhan, ya kayak kita minta supaya apa yang kita butuhkan itu terpenuhi, karena itu yang kita inginkan, itu yang kita mau. Ya kalau kita nggak dapat, kita pengen Tuhan yang berubah supaya menyesuaikan dengan keinginan kita, nah itu nggak akan terjadi. Ya kita yang harus mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita mesti berdoa supaya kehendaknya yang jadi. Gitu. Ya apapun yang menjadi jawaban dari Tuhan itu yang terbaik buat kita. Gitu. Nah kita mesti yang menyesuaikan ya dengan apa yang menjadi jawaban dari Tuhan itu saat kita berdialog dengan Tuhan. Kita sampaikan pemikiran kita, perasaan kita. Kalau kita mendapatkan ya pencerahan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kita lakukan, ya kita yang harus berubah. Jangan mengharapkan Tuhan yang berubah menyesuaikan dengan apa yang kita mau. Ya, di bagian yang terakhir sekarang bagian bagaimana. Ya, kita melihat di sini ada contoh-contoh ungkapan-ungkapan doa. Bagaimana melalui doa kita bisa menyatakan kebesaran dan keagungan Tuhan di Mazmur 100. Karenanya kita memuji dan menyembah kepadanya. Doa juga bisa menyampaikan kekudusan dan keadilan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9, karenanya kita mengaku dosa kepadanya. Tuhan itu kudus. Kita datang kepada Dia ya juga untuk melakukan pengakuan dosa. Dan ini juga ya kalau tadi kita melakukan pemikiran secara sadar gitu ya. Kenapa kok pengakuan dosa itu penting gitu. Ya pada saat kita berhadapan muka dengan Tuhan melalui doa ini sebenarnya ya masuk akal gitu. Ya nanti kita bahas ya. Nanti ada tempatnya tuh pembahasan pentingnya confession, pengakuan dosa itu di dalam doa. Doa juga bisa mengungkapkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya kita bisa baca dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19.
Karenanya kita mengucap syukur atas segala pemberian Tuhan, mengungkapkan kasih dan kesetiaan Tuhan, Mazmur 18 ayat 2 sampai 3. Karenanya kita menyatakan cinta kita kepadanya dan mengungkapkan kedaulatan dan kebijaksanaan Tuhan, Matius 26 ayat 39. Karenanya kita perlu berserah ya kepada Tuhan. Pada persekutuan doa pagi 15 Mei 2024, saya sengaja pilih ini karena ya pendeta muda Niko di sini mimiknya gitu ya, kelihatan serius sekali, sangat passionate menyampaikan bagaimana kita seharusnya berdoa kepada Tuhan, dan ya ini termasuk kerangka doa yang baik ya. Sekali lagi, saya termasuk orang yang merasa kita itu punya hak istimewa, datang kepada Tuhan mestinya ya seperti anak kecil gitu. Ya nggak perlu mikirin rumusan ini, rumusan itu, tapi kita datang dengan ya penuh kerinduan aja membangun relasi kepada Tuhan. Dan buat saya, semakin saya melakukannya itu unconscious, kompeten gitu, saya melakukannya dengan tidak sadar, itu malah semakin efisien, dan menurut saya kok semakin kita akan menikmati ya, semakin itu baik daripada kita mikir-mikir doa saya ini kurang apanya ya, saya mesti ngapain lagi gitu. Saya merasa kalau kita mesti melakukan itu dengan conscious, ya itu pada waktu kita belajar gitu, bukan pada waktu kita berdoanya gitu ya. Jadi kita waktu berdoa ya justru seharusnya kita melakukannya dengan unconscious gitu, karena itu yang lebih efisien. Itu tujuan kita belajar supaya kita bisa lebih efisien. Kita bisa melakukannya dengan unconscious gitu. Bukan pada waktu kita melakukannya kita jadi conscious. Nah, kalau kita lagi belajar, kita mesti membuka diri, open mind, mau memang belajar menjadi lebih baik lagi gitu. Boleh aja kita diingetin ada cara berdoa begini, ada cara berdoa begitu, itu nggak salah, itu baik gitu. Kita perlu dengerin dan kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Sesuai dengan core values kita membaik ya. Kita mau belajar gitu. Nah, ini ada satu kerangka berdoa yang ya menggunakan referensi doa Bapa Kami yang Tuhan ajarkan kan. Di mana ada adoration, ada confession, ada thanksgiving, ada supplication di sini. Jadi memang ada adoration itu kan pemujaan ya. Pemujaan, kita menyembah Tuhan. Confession itu kita mengaku dosa. Thanksgiving itu kita mengucap syukur. Jadi mengucap syukur itu ya atas ya berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita hari demi hari, itu kita perlu lakukan. Dan yang terakhir baru permohonan-permohonan kita gitu. Nah, make sense kenapa permohonan-permohonan itu disampaikan ya setelah kita mengucap syukur. Sebelumnya dulu, ya sih, belum selesai. Ya. Sikap dasar pada waktu kita berdoa sesuai dengan X ini ya tadi, saat kita memuja, saat kita mengaku dosa ya kita harus penuh kerendahan hati ya. Saat kita bersyukur itu juga menunjukkan iman kita itu ya, kita beriman dan kita juga bersyukur. Dan kalau kita meminta ya kita perlu persisten, maksudnya kita tidak jemu-jemu berdoa ya. Kita diingatkan di Lukas 18 ayat 1 juga, di Markus 11 ayat 24 kita perlu itu percaya bahwa kita telah menerima gitu. Memang ada ayatnya, dan Lukas 18 ayat 13 sampai 14 berdoa seperti pemungut cukai. Nah, ini kita bisa merasa telah menerima kalau memang yang kita doakan itu sesuai dengan kehendaknya gitu. Sesuai dengan kehendaknya itu, karena saya percaya ya ini pilihan sekali lagi ya, kita bisa berargumentasi bahwa kalau doa kita tidak dikabulkan berarti Tuhan tidak menjawab doa gitu. Tapi kalau saya percaya jawaban doa itu bisa ya, bisa tunggu, bisa tidak. Jadi tidak itu bukan berarti kalau doa kita tidak dikabulkan, kita tidak dijawab gitu. Tapi Tuhan menjawab ya jawabannya tidak gitu. Dan itu yang terbaik buat kita. Nah, jadi kalau kita berdoa sesuai dengan kehendaknya dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita bisa percaya bahwa kita sudah menerima apa yang kita doakan itu gitu. Karena ya kita memang menyesuaikan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu. Dan kehendak Tuhan itu yang terbaik, itu yang Dia inginkan untuk kita juga, itu pasti gitu. Dan kan kita diingatkan ya,
dosa itu bisa menjadi penghalang saat kita berdoa kah? Apakah kita harus menjadi suci kudus dulu baru kita bisa datang kepada Tuhan? Enggak kan? Kita datang kepada Tuhan ya anytime gitu. Justru kita nafas orang beriman kan doa gitu. Berarti datang kepada Tuhan itu kita lakukan ya pada saat kita merasa kita butuh datang ya kita datang gitu. Bahkan doa itu bisa kita lakukan sepanjang hari gitu. Tetapi kenapa confession itu menjadi penting gitu? Karena memang ada ayat yang mengatakan kalau kita punya niat jahat ya Tuhan nggak mau dengar gitu. Makanya kita perlu ya dengan sungguh-sungguh juga kita mengaku dosa itu. Karena kalau kita udah mengaku dosa, ya kita dikuduskan dan itu tidak menjadi penghalang lagi gitu buat kita. Ya, tapi kita juga nggak cuma komat kamit aja ya ngaku minta ampun ya dengan tujuan supaya doa saya dikabulkan sesuai dengan keinginan saya gitu. Ya bukan gitu juga gitu. Tapi tetap sesuai dengan kehendaknya dan kita mesti mengaku dosanya itu dengan sungguh-sungguh. Jadi rumusan ini walaupun kesannya kaku, sebenarnya buat saya it makes sense gitu. Ya kalau ayat-ayat ini kesannya kayak conflicting kadang-kadang satu sama lain, tapi sebenarnya enggak. Kalau kita memikirkan kenapa sih ayat-ayat ini kok bicaranya seperti itu gitu. Nah, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Ya. Ya, di sini yang tadi kita bahas ya. Di Matius 7 ayat 7 sampai 8 kita memang udah sering diingetin kan ini. Kalau kita minta ya dikasih, kalau kita cari ya akan ketemu, kalau kita ketok pintu akan dibukakan gitu. Dan saya percaya Tuhan selalu menjawab doa kita. Tapi jawaban itu menurut kehendak ilahinya, menurut kasih ilahinya dan hikmat ilahinya yang terbaik bagi kita. Jadi kadang jawabannya memang tidak dan kita harus percaya menurut kehendak kasih dan hikmat ilahi Tuhan itu yang terbaik gitu. Jadi sebenarnya doa kita dijawab nggak sesuai dengan yang kita mau kadang-kadang, tapi Tuhan selalu menjawab doa. Dia nggak pernah ghosting kita gitu. Ya, kadang-kadang jawabannya iya dan kadang-kadang jawabannya memang tunggu. Berikut. Ya, ini tadi kita sempat udah bahas ya. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 mengingatkan kita ya di sini ada pertanyaan menggelitik apakah doa ini memang cuma fasilitas khusus yang diperuntukkan bagi mereka yang tidak berdosa? Ya siapa yang nggak berdosa gitu? Ya kita semua makhluk berdosa kan. Jadi ya doa ini bukan fasilitas khusus untuk mereka yang tidak berdosa, tapi doa ini memang Tuhan tuh kepengen kita untuk berdoa. Ya meskipun kita semua adalah pendosa, tapi ya kita Tuhan kepengen kita datang untuk berdoa kepadanya gitu. Dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan niat yang baik. Karena di Mazmur 66 ayat 18 kita diingetin juga seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ya, ini pemazmur ngingetin kita. Ya, jangan kita memang berdoa dengan niat jahat. Jadi kita memang punya niat kehendak saya ini yang saya mau gitu. Kalau kita punya dosa, kita sadar ya dosa itu kita punya dan menikmati dosa itu, senang dengan dosa itu, ya, tidak mau mengaku dosa, tidak mau dengan sungguh-sungguh meninggalkan, ya itu akan menjadi penghalang memang. Kalau kita tidak ada dalam keadaan yang dengan sungguh-sungguh, ya kita membereskan gitu ya hubungan kita dengan Tuhan. Karena sekali lagi kita boleh datang kepada Tuhan, Tuhan senang kita datang kepadanya, tapi doa itu kan relasi kan. Dan dosa itu akan ya merusak relasi itu gitu. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi saat kita berdoa, mohon ampun atas dosa kita, ya kita juga mesti konsekuen ya. Jangan cuma kita minta ampun supaya Tuhan mengampuni dosa kita, tapi kita juga nggak mau mengampuni orang lain. Ya di sini dikatakan kalau kita nggak mau mengampuni orang lain, Bapak juga nggak akan mengampuni kita. Jadi
memang di doa Bapa Kami juga kita diingatkan hal tersebut kan. Jadi perlu banget kita juga punya hati yang sekali lagi datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan sungguh-sungguh, termasuk sungguh-sungguh kalau kita minta diampuni ya kita mesti bisa legowo juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi jangan pernah ragu atau khawatir Tuhan tidak akan mengampuni kita. Kita cukup perlu mengaku, ya Dia akan setia untuk mengampuni, tapi Dia juga adil ya. Adil itu ya dampak atau akibat dari dosa tentu akan tetap ditanggung ya, tapi Tuhan pasti akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita mengaku dengan sungguh-sungguh. Jadi kita perlu ya melakukannya dengan sungguh-sungguh. Berikut. Nah, jadi kalau kita nyanyi lagu ini gitu, kan ada lirik lagu Waktu yang Tepat ya. Terus terang kadang-kadang saya terganggu. Ya karena saya punya teologi itu Tuhan selalu menjawab doa. Tapi ini dimulai dengan tak selalu Tuhan menjawab doa. Kepengennya saya ya kalau menyanyikan lagu ini saya tweak sedikit liriknya gitu. Boleh diklik yes. Jadi tak selalu Tuhan kabulkan doa. Jadi apa yang saya mau, yang saya inginkan itu belum tentu dikabulkan. Ke slide sebelumnya yes. Ya, jadi doa kita belum tentu dikabulkan, tapi Tuhan selalu menjawab doa. Gitu. Jadi sekali lagi kalau kita nyanyi pun, saya selalu memperhatikan lirik-liriknya itu karena tadi ya manusia itu justru kelebihannya punya metakognisi kan. Kita mesti memikirkan cara kita berpikir gitu. Termasuk nyanyi itu nggak cuma pakai emosi gitu. Ya nyanyi juga mesti kita percaya apa yang kita nyanyikan itu benar, kita mesti paham nih. Yang kita nyanyi ini sesuai nggak ya dengan apa yang Tuhan sampaikan ke kita gitu. Kadang-kadang ada yang membuat kita tuh merasa nyanyinya aja tuh nggak nyaman gitu. Nah itu menurut saya ya kayak alarm lah, sinyal ya yang membuat kita mesti mungkin ada yang mesti kita rubah lah supaya kita nyanyinya lebih sejahtera juga gitu. Tapi buat saya yang paling penting adalah ya kita paham sih, kita tahu sebenarnya kayak gimana kalau kita sampai ya mesti ngikutin juga untuk nyanyi lagu yang kita nggak merasa nyaman untuk nyanyi gitu ya, supaya kita nyanyi sama-sama gitu kan. Jadi pengennya saat kita nyanyi nggak cuma pakai emosi ya, kita mesti pakai rasio juga. Berikut. Di sini kita diingatkan oleh Richard Foster, jika kita sungguh mengasihi orang, kita akan menginginkan agar mereka mendapatkan jauh melebihi apa yang dapat kita berikan kepada mereka. Nah ini pentingnya doa syafaat ya. Jadi doa syafaat adalah cara kita menunjukkan kasih kita kepada sesama manusia. Di slide berikutnya, yes. Siapa aja yang bisa kita angkat dalam pokok-pokok doa kita? Ya orang terdekat kita, ya, suami, istri, rekan, orang yang menunjukkan jalan, pendeta kita, gembala kita, pembimbing kita, orang yang lemah, baik lemah karena fisik, tubuh, lemah secara emosional, ya sekarang tuh banyak orang punya isu dengan mental health, lemah iman karena belum percaya. Gitu. Nah ini perlu sekali kita doakan. Juga orang-orang yang punya otoritas atas kita gitu ya, hidup kita tergantung pada orang-orang yang punya otoritas atas kita ya. Ya kalau saya ya kayak klien saya itu perlu banget didoain gitu. Karena mereka yang bayar gitu kan. Ya, sama kalau kita punya atasan, kita punya bos, ya kita perlu doakan mereka. Ya karena hidup kita juga terdampak dari apa yang mereka lakukan. Ya kita ingin mereka juga hidup sesuai dengan firman Tuhan gitu. Karena itu akan berdampak pada kita juga. Dan sebenarnya lepas dari itu bukan karena kita cuma takut hidup kita jadi terganggu gitu ya, tapi ya tunjukkanlah kasih kita kepada mereka gitu. Tunjukkan bahwa kita juga mengasihi orang-orang yang punya otoritas atas kita, dan kita juga perlu berdoa untuk diri sendiri ya, untuk pertumbuhan kita, untuk kebutuhan kita, itu juga bisa menjadi bagian dari pokok-pokok doa kita. Berikutnya yes. Ya, saya senang kalau di pengharapan itu kita udah ada Gema ya. Gema ini
udah lama sekali ada, dan dari dulu memang kita diingatkan pentingnya ada prayer warriors ya, orang-orang yang dengan setia mendoakan kemajuan dari gerejanya. Ya sekarang kita ada absen, bahkan kalau udah selesai kita absen. Nah itu sebenarnya baiknya adalah supaya ya kita diingatkan untuk punya jadwal baca firman Tuhan, kemudian kita pastikan kalau kita baca firman Tuhan kita pasti berdoa ya. Nah ini walaupun ya kita diingatkan untuk nggak bertele-tele, tapi kan kita diingatkan juga untuk persisten tadi dalam doa Bapa Kami. Tiap hari kita berdoa supaya kita punya makanan yang cukup gitu. Ya itu kan dilakukan dengan persisten, berarti terus-menerus. Ya saya juga kalau sedang family altar gitu ya selalu berdoanya ya memang untuk anak-anak yang di luar negeri, yang di Indonesia gitu, supaya Tuhan membimbing mereka. Ada mertua, ada orang tua gitu kan, dan juga ada acara-acara gereja yang ya mungkin walaupun tiap hari kita doanya kesannya sama terus, tapi memang kita mesti doanya dengan persisten ya, dan tapi itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Menurut saya ya itu nggak membosankan ya, karena menurut saya memang kita perlu doakan walaupun kesannya itemnya sama gitu. Dan kita diingatkan oleh Pendeta Muda Niko juga tentang praying the Bible, boleh juga untuk menambah variasi dalam doa kita ya. Tapi sebenarnya sekali lagi kalau buat saya nggak perlu rumusan ini itu, selama kita melakukannya dengan sungguh-sungguh Tuhan senang kok. Ya kita datang kepada Dia meskipun Dia udah tahu kebutuhan kita, ya kita tetap doakan apa adanya yang menurut kita itu perlu didoakan. Ya memang jangan cuma mendoakan diri sendiri, kebutuhan kita aja, kita ingat juga kebutuhan jemaat, komunitas, orang lain. Ya tadi ya, di dalam pokok-pokok doa kita tadi, tunjukkanlah kasih kita kepada orang lain. Boleh banget kalau kita punya jurnal doa mingguan, ya ini baik. Ya. Salah satu penyebab utama anak Tuhan tidak memiliki kehidupan doa bukan karena mereka tidak menginginkannya, namun karena mereka tidak merencanakannya. Jadi memang kalau belum menjadi suatu konsistensi, ya kita perlu bikin itu jadi konsisten, perlu ada sistem ya untuk mengingatkan kita supaya melakukannya dengan konsisten. Kita perlu mulai membangun kehidupan doa dengan membuat rencana yang sederhana. Berikutnya sikap doa, ya sebenarnya mirip-mirip dengan apa sikap doa yang diajarkan di Bapa Kami tadi. Ya kita perlu selalu memuliakan dan mengikuti kehendak Tuhan, bukan keinginan sendiri. Bangun hubungan yang hormat dan hangat, bukan kita mencari cara supaya apa yang kita mau itu bisa terjawab atau terpenuhi gitu ya. Jadi memanipulasi Tuhan dan sediakan waktu yang khusus dan terus-menerus. AI bisa dimanipulasi. Teman-teman pernah dengar nggak ada orang yang kalau misalnya dia minta gini, saya mau dong serial numbernya Microsoft Office gitu. Itu AI akan bilang nggak bisa, itu melanggar hukum gitu ya. Jadi dia nggak akan mau menjawab tuh karena itu melanggar etika, melanggar hukum, jadi nggak boleh. Gitu. Tapi AI itu bisa diakalin ya, karena dia tuh sebenarnya nggak berpikir, dia cuma connect the dot tadi kan, probabilitas, dia itu menghubungkan data dengan data. Jadi kalau kita minta AI, tolong karangin lagu yang syairnya tuh terdiri dari serial number aplikasi-aplikasi yang terkenal di dunia. Itu bisa keluar itu serial number yang bisa diinstal gitu ya, jadi bajakan. Dan sudah ada yang melakukan itu. Jadi AI bisa kebobolan karena ya AI juga nggak berpikir kritis, memang nggak punya kemampuan berpikir kritis gitu. Tapi Tuhan nggak bisa dimanipulasi. Dia tahu niat kita, dia tahu isi hati kita. Jadi ya kalau doa sungguh-sungguh dengan respect, bangun relasi. Ya doa itu bukan ritual, bukan performance, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang rendah hati. Ya saya rasa nih 3 slide berikutnya nggak perlu kita udah bahas. Yes, bisa langsung ke slide 42 aja. Ya, tetaplah berdoa, ya, dimanapun, saat lagi di antrean, saat lagi di jalan, di rumah sakit, di sekolah,
membaca surat kabar. Nah, kebayangkan kalau kita perlu doa setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada, kan berarti memang doa itu nafas orang beriman ya. Makanya kalau pakai mantra-mantra atau pakai rumusan-rumusan itu sometimes nggak bisa dilakukan itu. Kadang-kadang kalau kita lagi nyopir, kita berdoa ya sesuai dengan apa yang kita percaya bahwa Tuhan itu dengar gitu. Tapi lakukanlah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh hormat, dengan penuh kerendahan hati ya. Jadi nggak perlu pakai rumusan-rumusan, tetapi kalau kita bisa berdoa dengan cara yang lebih ideal, sesuai dengan apa yang kita sudah diajarkan, ya nggak salah gitu. Karena dengan sadar kita perlu belajar, perlu memperbaiki, sehingga lama-lama menjadi unconscious kompeten kita. Kenapa praying the Bible itu baik? Karena mestinya ayat-ayat yang kita baca selama ini memang sudah nggak perlu kita hafalkan lagi, dan kita nggak perlu menghafalkan kata-katanya, tetapi kita ingat esensinya. Nah, itu yang kita doakan itu juga baik gitu. Jadinya memang praying the Bible itu works ya. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh tanpa harus melakukan itu seperti suatu performance gitu. Berikutnya, ini apa yang Spurgeon ngingetin kita harus berdoa pada waktu kita suasana ingin berdoa. Jadi kalau lagi ingin berdoa ya berdoa gitu. Jangan mengabaikan kesempatan itu, hak istimewa ini. Kita juga harus berdoa pada waktu kita tidak ingin berdoa. Karena kalau kita lagi nggak ingin berdoa itu justru alarm ya, sinyal. Itu kita nggak ada dalam keadaan yang baik gitu. Jadi pada saat kita pengen berdoa ya berdoa, kita lagi nggak pengen berdoa, kita tetap mesti berdoa karena justru kita lagi butuh itu. Ya. Dan ini yang terakhir kayaknya sebelum takeaways ya. Kita belajar dari Oswald Sanders, Roh Kudus menghubungkan dirinya dengan kita dalam doa dan menyampaikan permohonannya sebagai permohonan kita. Jadi dia memang ditempatkan sebagai penolong kita untuk membantu menyampaikan ya apa yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan, dan juga apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Ya, dialog itu kadang-kadang bisa dibantu dengan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Kita bisa saja menguasai teknik berdoa dan mengerti filsafat berdoa, bahkan memiliki keyakinan yang luar biasa mengenai kebenaran dan berlakunya janji-janji mengenai doa serta permohonan dengan sungguh. Tapi kalau kita mengabaikan peranan Roh Kudus, sebenarnya kita telah gagal dalam menghampiri Tuhan. Jadi Roh Kudus itu memang dipakai untuk membantu kita supaya kita bisa berdoa dengan lebih baik juga. Nah, ini ada takeaways yang ya kalau dari sesi 1 jam lebih 8 menit ini udah kita bisa ingat-ingat ya, doa itu relasi, bukan ritual, bukan performance. Tuhan selalu menjawab doa sesuai kasih ilahi, kehendak ilahi, dan hikmat ilahinya. Doa Bapa kami mengajarkan penyerahan diri, bukan tuntutan, ya, bukan menuntut apa yang saya mau akan terjadi. Dan pengakuan itu menghangatkan hubungan, meningkatkan kemesraan, bukan persyaratan untuk kita bisa datang atau nggak datang kepada Tuhan. Ya, meskipun kita dalam keadaan berdosa, kita bisa datang kepada Tuhan, tapi ya lakukan pengakuan dosa itu supaya hubungan kembali dihangatkan dan relasi itu diperbaiki gitu. Ya, terakhir Filipi 4 ayat 6 sampai 7 diulang. Janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan bersama-sama sesi pembinaan warga jemaat hari ini. Saya kembalikan ke Diaken Lydia. Terima kasih Theo yang telah menyampaikan topik pada malam hari ini. Kiranya ada teman-teman yang mau sharing, mau tukar pendapat, atau ada sesuatu yang akan disampaikan, yang kiranya ada yang pengalaman atau apa gitu. Kami persilahkan. Aku ngantuk, Tin. Baik. Ya. Ada yang mau di-sharing? Sharingkan pengalaman atau apa?
Kalau tidak ada, kita akan akhiri PWJ kali ini. Kita harus jangan lupa kita berdoa dimanapun kita berada, baik kita dalam kondisi senang, bahagia, atau sedih, kita akan terus berdoa dan mengucap syukur juga bahwa Tuhan telah bersama kita, Tuhan pelihara kita, di mana kita berada. Oleh sebab itu kita tutup dalam doa untuk Pak Menatua Anton yang akan tutup dalam doa ya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas pembinaan warga jemaat pada malam hari ini. Biarlah kami semua boleh belajar tentang apa itu doa, tentang bagaimana berdoa, dan mengapa, dan lain sebagainya yang perlu kami pahami. Dan biarlah kami boleh semakin Tuhan berkenan di dalam kami berdoa, karena kami seringkali juga tidak paham bagaimana kami harus berdoa, dan biarlah segala hal yang kami pikirkan boleh Tuhan arahkan seperti yang Tuhan kehendaki. Kami ucap syukur untuk Pak Theo, untuk Bu Lidiatin yang sudah mengatur pembinaan warga jemaat pada malam hari ini. Biarlah kami boleh memahami dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kiranya Tuhan mendidik kami agar lebih baik di dalam kami berdoa. Kami serahkan istirahat malam hari ini. Kami serahkan untuk ibadah besok pagi. Biarlah kami boleh melihat Tuhan, boleh menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah segala hal yang kami pikirkan, yang kami lakukan, boleh Tuhan arahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus kami percaya. Amin.